Lanjut. Ya, peluang properti syariah. Ya. Sebelumnya Ibu. Ya. Bagaimana peluang properti syariah? Ya, saya pernah ikut seminar ya, pembahasannya terkait dengan market disruption. Apa itu market disruption? Yaitu bisnis 5 tahun ke depan. Proses bisnis 5 tahun ke depan itu akan ada bisnis yang jatuh, ada yang tumbang, dan ada yang naik. Begitu ya. Ada 5 tahun, kita harus jeli mengetahui bisnis apa yang 5 tahun ke depan akan jatuh dan akan naik. Tentu kita akan melirik bisnis yang akan naik. Nah, maka disebut market disruption. Ada kurang lebih 3 market disruption. Yang pertama adalah digital disruption, yang kedua adalah millennial disruption, yang ketiga adalah Muslim disruption. Nah, apa itu misalnya? Digital disruption. Digital disruption itu karena ada kondisi ini, fenomena ini, ada perusahaan yang jatuh dan ada perusahaan yang naik. Contoh, karena ada fenomena digital ini yang disebut digital disruption, yang jatuh itu perusahaan transportasi apa? Misalnya taksi, gitu ya. Brandnya yang ada gambar burung, misalnya kan gitu ya. Itu karena ada fenomena digital, itu bisnisnya jatuh. Ada kompetitornya. Kompetitornya apa? Grab, Gojek, ya. Grab, Gojek ada tidak pada masa dulu? Tidak ada. Dia lahir pada masa digital. Kalau tidak ada digital, tidak bisa kemudian dia menjalankan bisnisnya. Ini disebut dengan digital disruption. Ada yang jatuh, ada yang naik. Ya, Garuda jatuh, Bluebird jatuh, Gojek, Grab naik. Walaupun mereka bakar uang sekarang. Yang kedua ada millennial disruption, ya. Karena fenomena milenial lalu kemudian banyak yang jatuh, banyak yang naik. Misalnya karena fenomena milenial, kalau ibu-ibu pakai sepatunya itu yang tinggi gitu ya. Kalau sekarang udah nggak, kurang laku tuh sepatu yang kayak begitu. Ya, sepatu yang laku itu kan yang kayak sport gitu ya. Nah, ini karena fenomena millennial disruption. Atau digital disruption misalnya, dulu ada perusahaan kalkulator ya. Misalnya saya punya kalkulator ini dulu ya, ada center dan lain sebagainya. Sekarang tidak, semuanya ada. Di handphone ada kalkulator, di handphone ada center, sehingga perusahaan-perusahaan itu kemudian jatuh. Ini yang disebut digital disruption, market disrupt property. Ini adalah yang disebut dengan Muslim disruption. Apa itu Muslim disruption? Yaitu di mana konsumsi seseorang terhadap suatu produk itu dilihat karena pertimbangan agama dan keterikatannya dengan syariat. Ya, sekarang kan banyak fenomena hijab. Ya, itu kan diawali bukan hanya pemahaman. Orang pakai baju itu, konsumsi terhadap baju, terhadap suatu barang itu diilhami oleh pertimbangan akan agama, tuntutannya terhadap syariat. Sehingga sekarang perusahaan-perusahaan hijab ya, fashion Islam itu lagi naik. Salah satu contoh lagi, karena fenomena Muslim disruption, ada yang jatuh, ada yang turun. Ibu-ibu tahu perusahaan make up ya, apa yang dulu posisinya dia memimpin itu anggap Mustika Ratu ya, brandnya Mustika Ratu. Mustika Ratu dulu leader dulu di bisnis bedak gitu ya. Nah, sekarang karena ada Muslim disruption, orang memakai bedak, lipstik dan lain sebagainya karena pertimbangan halal dan haram. Perusahaan siapa yang naik? Ya, perusahaan kosmetik itu? Wardah atau apa, Pak? Wardah kan gitu. Wardah naik, Bu. Mustika Ratu dia yang dulunya leader, kemudian dia posisinya dikalahkan oleh Wardah yang dulu bukan apa-apa Wardah. Ini yang disebut dengan Muslim disruption, karena orang memakai kosmetik itu karena kesadaran akan perintah dan larangan bahwa produk ini halal. Saya nggak mau pakai produk itu karena haram.
Nah, begitu pula dengan properti. Kenapa properti sekarang ini sedang booming? Ini karena fenomena Muslim disruption. Ya, kalau dulu belum booming karena belum ada yang mengangkat konsep ini, sekarang ada yang mengangkat konsep ini dan sekarang ini sedang booming. Kenapa? Karena ada fenomena ini. Orang mau beli rumah itu hanya dengan konsep yang sesuai dengan syariah. Kalau ada penawaran yang tidak sesuai dengan syariah, saya nggak mau ambil. Nah, ini kan luar biasa. Ini market yang menurut saya besar sekali gitu. Apalagi kita di Indonesia ini mayoritasnya itu adalah Muslim. Nah, kalau kita mengetahui fenomena ini, market disruption, ini saatnya sebenarnya potensi umat Islam ini harus kemudian bangkit. Baik marketnya sudah sadar maupun produsennya juga harus lebih meningkatkan profesionalitasnya.